Wa bis sanadil muttasil ila al-Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adaman Allahumma nafa' bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid daraini amin. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamata an Malikin an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum, kalau memakai sandal salah satu kalian, falyabda, maka mulailah siapa salah satu kalian, bil yamin, dengan yang kanan, dengan yang kanan. Subhanallah, seperti yang saya sampaikan kepada kalian, memang yang disunahkan oleh Rasulullah itu paling mudah. Kita itu ya kan kalau pakai sandal, pakai yang dari yang kiri itu agak kesulitan dibanding kalau kita memulai dengan memakai yang kanan. Subhanallah. Ya, kalau kita cewek misalnya menggunakan yang kanan, kesulitan dibanding ketika kita melaksanakan sunnah Rasul. Ya, ini ceweknya dengan pakai yang kiri. Taib. Wa idza naza'a, kalau melepaskan siapa ahadukum, falyabda, maka hendaklah memulai siapa ahadukum bishimal, dengan yang kiri. Wal takun, dan hendaklah al yaminu, ada apa yang kanan, awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u, yang pertama kali dipakai dan yang terakhir kali dilepas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau kita laksanakan ya kawan, sesungguhnya ini kan persoalan duniawi, tapi kalau kita laksanakan menjadi persoalan yang bernilai pahala. Sekali lagi ini juga termasuk kepada bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada seorang nabi itu yang seperti Rasulullah, ajarannya mencakup semua lini kehidupan secara detail ya kawan. Itu ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Ibrahim. Paling ya persoalan-persoalan yang utama-utama aja. Tak pas ngatur persoalan bermacaran nang kui sandal, bermacaran na buang hajat kecil ataupun besar. Bagaimana cara kita masuk ke dalam kamar mandi, bagaimana ketika kita keluar dari kamar mandi, bagaimana ketika kita mengenakan pakaian. Tak sampai mengatur seperti itu. Kita alhamdulillah umat Muhammad ini ya kawan diatur sedetail mungkin. Alhamdulillah. Tolong yang ada di luar terpal pindah ke dalam terpal, pindah ke timur. Bu. Barakallahu fikum. Bagiannya siapa? Banin apa banat? Bagiannya siapa? Itu kasih mikrofon. Abu ya, ini sambil lalu ya kawan, mohon pamit kepada kalian. Nanti malam kita orang mau berangkat, doakan nanti sama Mahrus akan dijadwal membaca burdah demi kelancaran dan keselamatan pelaksanaan umrah yang akan saya laksanakan dan sekaligus jamaah-jamaah yang ikut sama saya.
mater muka parina keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baik-baik di sini, baik-baik di Al-Maliki, yang laki gak boleh keluar, Cong. Ya, Abuya itu sangat khawatir kalau Abuya Syed Ahmad lalu bertanya, kamu tak nyampe setahun lah umroh boleh, di rumah pun juga. Itu saya nggak bisa jawab nanti. Ya, kalau misalnya kunci saya bawa, lalu kemudian kalian realitanya memang tidak keluar dari pondok, itu kan kita bisa jawab. Paham Tom? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Barakallahu fikum. Tolong bagian keamanan ya, hari ini harus kumpul semua, dan saya wadaan dengan kalian, dan entah kapan nanti, apakah nanti sore atau kapan. Setelah itu masuk lagi ke pondok, jangan keluar, Cong. Min fadlik. Abu ya cek takutnya kalau berkenaan dengan pondok ini. Lalu misalnya kamu ini pondoknya ditinggal, cepat balik kamu. Ya ditinggal akhirnya jamaah itu. Ya, dan kita ke Mekah bukan justru mendapatkan kebahagiaan, justru sumpek. Ya, demi saya supaya perjalanan ini semuanya demi kamu, Jong. Ya, kita orang bawa travel Al-Madinah itu demi kalian. Ya, kawan. Demi kalian. Sungguhnya kan bagi saya itu kan lebih bermanfaat jangan terlalu sering umrohnya. Karena meninggalkan kalian 20 hari ini juga meninggalkan umat. Ini berapa undangan yang saya tinggalkan dan berapa pelajaran yang saya tinggalkan. Beberapa hari ini saya sudah sering gak ngajar yang sanawiyah karena dipotong urusan dakwah. Tapi apalah daya, itu memang harus kita lakukan. Nah, termasuk ini juga apalah daya, kita harus membersamai para jamaah, itu semuanya demi kalian, demi supaya pondok pesantren ini ada pemasukan. Itu kamu kan sekarang itu pondok pesantren yang Banat, Lil Banat itu kan gak muat ruangannya, apalagi nanti ketika penerimaan santriwati baru, itu dari mana kita mau bangun ya kawan, kalau tidak diambilkan dari yang seperti ini. Paham ya? Yang di luar terpal pindah ya. Siapa itu? Sadia sama siapa? Raudhah. Hah? Sama siapa? Ayo pindah ke timur sini. Pindah ke timur. Timur. Apa? Timur sini, Dul. Timur sini ya. Ya Abdul Latif. Sini. Siapa? Sini. Hai, kamu didekatkan sama kekasihnya, nggak mau kamu. Sudah live. Tit gitu kan ya. Tit gitu. Bisa dia. Zat, mana Izat? Taib. Wabihi ilaihi qala haddatsana Hafs bin Umar. Ya barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Hafs bin Umarah wa Muslim bin Ibrahimah annahuma qala haddatsana Syu'batu Anil Ash'asi Izzat mana Izzat? Anil Ash'asi ibni Sulaimin
an abihi an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi sa'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa na'lihi. Taib. Qala Muslimun wa siwakihi wa lam yadhkur fi sya'nihi kullihi. Qala Abu Dawud rawahu an Syu'bah duadun wa lam yadhkur siwakahu. Apa rawahu an Syu'bah? Mu'adzun. Rawahu an Syu'bah Mu'adun wa lam yadhkur siwakahu. Walam yazkur. Ya, lam itu kan harfu jazmin. Sudah, wis, tak usah kalak boleh. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Hafs bin Umar wa Muslim bin Ibrahim annahuma qala akhbarana Syu'batu anil Ash'as ibn Sulaimin an abihi an Masruqin an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah yuhibbu, menyukai siapa Rasulullah, at-tayammuna, kepada mendahulukan yang kanan. Ya, at-tayammuna, mendahulukan yang kanan. Mastata'a, apa yang beliau mampu, fi sya'nihi, dalam urusannya, kullihi, semuanya, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa na'lihi, baik di dalam bersesucinya atau tarajjul. Apa tarajjul? Ayo, ma makna tarajjul? Belum. Apa? Tergelincir. Apa dalam makna aja? Muntah flecar ke ding Nabi khusus kanan gitu. Dalam kamu ini. Mubarak, mengendarai. Derma mengendarai. Oh ya, naik kursi kanan begitu. Ya, mungkin tapi keliru. Siapa yang bisa? Ayo, kuis yang terakhir. Setelah itu baru ada 20 hari yang akan datang. Apa maknanya Husain? Abadaram makana bahasa Arab at-tarajjul sama dengan at-tasrih. Tasrih apa maknanya? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah rabbal baraya. Apa maknanya? Mana gak ada yang tahu ini? Belakang. Arya boleh. Kalau berjalan mendahulukan yang kanan, dari macarana. Kalau perjalanannya atau langkahnya menuju ke kamar mandi, kunci kanan berarti. Astaghfirullah. Saya kasih clue ini. Apa? Melepaskan songkok. Apa? Berkaitan dengan rambut. Nyelek kotoh. Nah ini bersisir. At-tarajjul bersisir. Kalau Nabi bersisir, beliau mendahulukan bagian kanan. Bukan yang sini dulu, tapi yang kanan dulu. Paham? Wa na'lihi, dan sandalnya. Nabi jika mengenakan sandal mendahulukan yang kanan. Qala Muslimun wasiwakihi, dan bersiwaknya. Bahkan pegang siwaknya itu ada metode atau teknis tertentu yang disunahkan sama Nabi. Ya, pegang siwaknya.
Gimana pegang siwaknya? Coba pennya. Pennya. Gimana pegang siwak yang sunnah? Gini. Kalau gini pegang mic ini. Mikrofon. Ayo, gimana yang perempuan? Abada saya tahu binian. Hanya abenya dah saya tahu. Apa itu Felza? Mana gimana caranya? Kemajan. Coba. Lah ya Syekh, keliru. Yang laki ini depan tahu, kalau depan tahu. Ya. Belakang gimana caranya? Jadi Nabi kalau pegang siwak begini. Kalau lagi beliau bersiwak begini. Kalau tidak biasa memang agak sulit. Ya, agak sulit kalau tidak biasa. Baik. Itu cara Nabi SAW bersiwak. Rafiqah sekarang sudah jam 5, jam 6 lebih. Jam 6, 54, jam 6 kurang 6 menit. Wabihi, ya, pokoknya dalam segala yang baik Nabi SAW menggunakan tangan yang kanan. Memakai baju, memakai sarung, memakai celana, memakai sepatu, masuk ke masjid, siwak, memakai celak. Ya. Oh ya, ingat kepada celak ya. Itu tadi malam dimusyawarahkan anak-anak perempuan tidak boleh pakai make up. Tidak boleh pakai make up. Betul yang disampaikan oleh Neng Ainun tadi malam itu, tahan dululah untuk menjadi paling cantik di dunia ya. Ya misem kena bini bocing ana misem jong kar ko ben kerja. Tahan dulu. Nanti kalau sudah bersuami baru sudah silahkan. Jadi lipstick gak boleh, eyeliner gak boleh, shadow gak boleh, apa lagi? Maskara itu? Bulu mata. Astagfirullahaladzim. Disambung begini. Disisir. Subhanallah. Iya, sisirnya. Loh, ini digini kan. Loh, kenapa nggak boleh? Kan cuma digini kan? Nggak boleh juga. Alhamdulillah ya. Ikuti aja. Cong. Bulu mata. Soroi. Astagfirullahaladzim. Bulu hidung gak disurui. Suruinya bulu hidung gak. Lan mau faiban bing. Innalillah. Apa lagi? Softline tidak boleh, ya kan? Kecuali yang transparan, kecuali yang memang minus dan transparan, atau yang memang plus. Ada yang plus, yang transparan. Apa lagi? Alis, ya apa? Alis itu gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ra'aitu aksara ahlin nari an-nisa, kata Nabi. Aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah wanita, yaitu karena tak terima. Beri bibir berembangiran korang mira jan. Subhanallah, kalau dulu itu ya kawan, perak korang mira dan dia pakai lipstik yang warna merah. Sekarang ada lipstik warna biru, ada lipstik warna ungu,
Iya kan? Ada lipstik warna kuning ada. Bah, lipstik warna hitam ada. Orang tero jelang teropoti ya, jelang. Innalillah. Terbalik dunia ini sekarang. Nah, itu tolong diperhatikan, tidak boleh pakai make up. Bedak, tidak boleh juga bedak. Bamang iya. Hah? Boleh. Kan lipstick juga. Apa? Apa pijitan nah? Gak boleh ya? Boleh. Bedak, bolehlah. Untuk nembel-nembel yang cerekeh biar mulus. Biar apa? Mulus. Tapi ala kulli hal, ada beberapa hal dari keputusan musyawarah yang mungkin nanti akan diumumkan kepada kalian, utamanya perombakan struktur itu. Ada beberapa santriwati yang pengurus santriwati yang diganti karena memang ada yang mau berkeluarga dan ada sebagian yang memang dipilih untuk diganti. Tolong itu dipatuhi supaya kalian itu betul-betul mendapatkan keberkahan dari pondok ini. Ingat dong, keberkahan itu ada pada ketaatan kalian kepada pondok. Jangan sampai kalian itu melanggar. Secuil pun dari peraturan pondok jangan sampai melanggar. Ada peraturan misalnya jam 11 harus tidur, laksanakanlah. Di sana keberkahannya, kawan. Di sana keberkahan. Dan itu melatih kesabaran kalian. Melatih kesabaran kalian. Ingat bahwa kalian di dunia ini tidak akan terus bahagia, akan ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian. Walanabluwannakum bi khaufin minal ju'i wa naqsim minas samarati wal amwal. Ya, kalian akan diuji. Allah taala yang bilang, innallaha la yukhliful mi'ad. Akan diuji sama Allah taala. Nah, kalau kalian sudah tangguh ketika di pondok pesantren, kalian sudah mematuhi peraturan pondok pesantren ketika kalian menyantri, maka insya Allah ketika kalian sudah terjun ke masyarakat, kalian akan tangguh menghadapi ujian-ujian itu. Insya Allah. Kalian misalnya diuji oleh Allah Ta'ala, keluarganya kalian suaminya kalian misalnya tidak berpunya, maka kalian akan terbiasa, akan biasa-biasa saja menghadapi itu. Karena di pondok pesantren sudah terbiasa hidup sederhana. Dek, gula kita bisa beli tempat tidur, beli ranjang, beli kasur. Ya kamu kan tinggal bilang, kus jeda pon mas, sejeda bayi pon. Buat tak wah nengi pondok gula petong tahun ini pondok biasa. Tedung nengi karpet biasa. Taib, seperti itu. Dek, gula tak bisa beri belanja banyak kambian, bisa nak di perak ning 20.000, 15.000. Tak napa pun mas, melemi goreng pun. Ya, remes beri aeng, mari man mas. Wah, tak napa, biasa. Ini di pondok. Neng pondok. Dan dokter bahaya ada. Nak santri bahaya tak bahaya labrak. Ya. Ala kulli hal. Itu ya al-iktihal, taklimul adhafir, memotong kuku. Memotong kuku. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan bahwa tata cara memotong kuku seperti yang kita kenal saat ini, ya tangan. Kalau yang tangan dari mana? Tangan yang kanan terus telunjuk jalan ke
tengah, terus. Jempol dulu apa kiri? Kiri dari kelingking, terus? Manis, terus? Gitu ya. Tapi ini menurut satu riwayat. Ada riwayat yang lain dari sini, langsung. Dari sini langsung ke sini. Jadi gitu. Seperti kaki. Kaki gimana? Dari jari yang kanan terus berjalan begitu. Ya, seperti itu. Nah, menurut Al-Imam Nawawi, tata cara ini ya kawan, hadisnya itu la aslalahu, tidak memiliki asal usul, sehingga untuk fadailul a'mal pun tidak bisa dijadikan dasar. Tapi silakan kalian buka ya kawan, ada di Hasyiah At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, Hasyiah At-Tirmidzi, hasyiahnya Al-Manhajul Qawim. Di sana disebutkan ada kok, kata Imam Syekh Mahfud At-Tirmidzi, beliau mengatakan ada kok, ada dasarnya. Baik, ada dasarnya kata beliau. Ala kulli hal, dan tata caranya seperti yang barusan saya singgung, itu ada berbagai macam tata cara. Yang ma'ruf seperti yang pertama kali kita uraikan itu. Kemudian yang kedua seperti kaki. Dari kelingking yang kanan terus berhenti atau finishnya di kelingking yang kiri. Demikian juga dengan kaki. Nah, kalian kalau mengikuti ini ya kawan, kalian kalau mengikuti ini, jangan sampai kalian ada perasaan ini memastikan ini sunnah Nabi. Lah, kalian lintaskan dalam hati kalian, ini khawatir betul-betul sunnah Nabi, maka eman kalau tidak saya lakukan. Jadi ya Allah, saya mengikuti teknis pemotongan kuku yang seperti ini, khawatir memang ini betul-betul disunahkan sama Nabi. Maka kalau kemudian saya tidak ikuti, eman kelewatan sunnah Nabi. Maka saya mengikuti teknis ini ya Allah, karena sebagai antisipasi jangan-jangan ini merupakan sunnah Nabi. Ya begitu ya. Jangan kalian memastikan ada sunnah Nabi, jangan. Karena memang ya kawan, perkara yang disunnahkan, jika hadisnya itu hadis dhaif, maka kita nggak boleh memastikan bahwa ini sunnah Nabi. Ya, perkara yang disunnahkan tapi hadisnya itu hadis dhaif, maka kita melaksanakannya atas dasar apa? Sebagai langkah hati-hati. Jangan-jangan ini betul-betul sunnah Nabi. Fahimtum? Itu tidak kamu tulis ya. Jangan-jangan nanti kalian lupa nanti. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid sududaka bil hibalil wasiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tutliquha bainal wara taliqah. Betul gitu? Jadi termasuk kebodohan, kalian sudah berhasil menangkap barang hewan buruan. Setelah kalian tangkap, lalu kalian lepaskan lagi. Kalian menangkap rusa misalnya, barang buruan, hewan buruan, sudah kamu berhasil tangkap, lalu kamu lepaskan. Nah, demikianlah orang yang menuntut ilmu tidak menulis sesuatu yang memang perlu untuk ditulis. Taklimul azhar wa qassus syarib, dan mencukur kumis. Wa tarjili sya'ri. Apa tadi? Tarajjul apa tadi? Menyisir kepala. Kepala apa rambut? Yang disisir itu kepala apa rambut? Rambut. Wa natfil ibti. Wa natfil ibti, mencabut bulu ketiak. Karena memang bulu ketiak itu yang paling afdal dicabut.
daripada dicukur. Al-Imam Syafi'i berfatwa demikian. Wahai santri-santriku, bulu ketiak itu yang paling afdal dicabut. Tapi Al-Imam Syafi'i kelihatan sama muridnya itu ya kawan tidak mencabut tapi mencukur. Kata beliau, saya tidak mampu. Dzalika qaulun wa hadza fi'lun. Itu adalah pendapat saya. Ini pekerjaan saya. Jadi kalau ulama misalnya melakukan sesuatu ya kawan berbeda dengan pendapatnya, jangan kemudian lalu kamu cap, wah ini berarti kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. La. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun itu jika berkenaan dengan yang wajib-wajib. Kaum muslimin, salatlah kalian 5 waktu, lalu dia enggak salat. Nah, ini kabura maqtan. Pokoknya yang wajib-wajib. Adapun yang sunnah-sunnah, dai itu misalnya ya mengatakan, ayo kita laksanakan sholat duha. Lalu dia enggak sholat duha, enggak masuk ini, enggak masuk kepada kabura maqtan. Indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena kalau seorang dai itu ya kawan untuk mendakwahkan kebaikan-kebaikan, harus dia istiqamah melakukannya. Wah, ini berarti dai itu harus seperti Rasulullah dong. Bejengah waktu seperti Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin itu. Seorang dai menyuarakan kebaikan, menganjurkan umat untuk melaksanakan kebaikan, lalu dengan syarat dia harus melakukan kebaikan-kebaikan yang ia dakwahkan. Tidak mungkin. Jadi yang kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun itu yang berkenaan dengan kewajiban dan hal-hal yang haram. Ayo jangan kita itu bertransaksi dengan transaksi yang riba. Nah itu kalau misalnya dia ternyata bertransaksi dengan transaksi riba, baru masuk kepada kabura maqtan. Fahimtum? Taib. Ayo kita bersiwak. Lalu kemudian suatu ketika dia lupa enggak bersiwak ketika mau sholat. Lalu ada orang, mandi ya ban. Ya enggak lah. Kamu bilang supaya bersiwak. Ya enggak, itu tidak masuk kepada kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Taib. Di dalam apa lagi? Natful ibti. Amma al-ana fa lirrajul al-halqu walil nisa an-natfu. Lirrajuli an-natfu walin nisa lirrajuli al-halqu walin nisa an-natfu. Baik, itu kalau al-ana. Linisa an-natfu ya. Untuk laki itu sunnahnya ya, kalau al-ana untuk yang laki sunnahnya al-halqu. Kalau perempuan sunnahnya itu dicabut. Ya, Allahu alam. Saya dulu ketika di kelas, saya yang protes ini ke guru kita Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal. Ya Ustadz, kasihan. Tapi mungkin dasarnya karena yang laki itu lebih lebih tebal daripada yang perempuan. Yang perempuan lebih halus. Makanya dibedakan di dalam fikih Syafi'i. Tapi kalau misalnya kalian tidak mengikuti tata cara yang agak detail ini, enggak ada masalah. Itu sudah masuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halqur ra'si, mencukur rambut. Salam minas shalah. Kalau ada orang salam misalnya, lalu dia mendahulukan yang kiri, sah apa enggak? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi begini, sah. Sunnahnya mendahulukan yang kanan. Berikutnya al-musafahah. Belum ya. Wa ghuslu a'dha'i taharah, ketika kalian bersuci, mandi besar misalnya ya, maka disunnahkan
anggota badan yang kanan dulu. Wal khuruj minal khala wal akl wasyurb wal musafaha. Salaman pakai yang kiri itu sudah melaksanakan sunnah Nabi. Tapi yang paling afdal yang kanan. Kan al musafaha itu sunnah. Dan at-tayammun sunnah. Bersalaman sunnah, lalu bersalaman dengan menggunakan yang kanan itu sunnah yang kedua. Kalau kalian bersalaman dengan tangan yang kiri, kalian sudah termasuk melaksanakan sunnatul musafahah. Lalu kalian bersalaman dengan yang kanan, berarti kalian melaksanakan sunnah 2 kali, al-musafahah wa tayammun. Fahimtum? Baik. Wastilamul hajar, dan istilamul hajar. Istilam itu begini, gini, lalu ini istilam, ya, gini. Kita andaikan tangan kita itu menyentuh, lalu kemudian dikecup, dicium, itu namanya istilam. Istilam pakai tangan kiri itu sudah melaksanakan sunnah. Tapi dengan pakai yang kanan itu sunnah yang kedua. Kalau rukun yamani tidak sunnah di istilam, hanya sunnah untuk diusap. Rukun yamani, ya. Kalau hajar aswad, kalau kita mampu takbil langsung ke hajar aswadnya. Tapi itu kesulitan ya kawan, ya. Maka karena kesulitan, kata para ulama, diganti dengan al-istilam. Wa ghairu dzalik mimma huwa fi ma'nahu yustahabbut tayamun fihi. Jadi apa yang semakna dengan apa yang sudah diuraikan barusan, misalnya juga menulis dengan menggunakan tangan kanan, apalagi bedak yang kanan dulu, separuh dulu, baru setelah itu separuhnya lagi, apa lagi? Dan lain sebagainya yang bagus-bagus disunahkan dengan mendahulukan yang apa? Yang kanan. Qala Muslimun wa siwakihi wa lam yadhkur fi sya'nihi kullihi. Jadi kalau yang riwayatnya Imam Muslim tidak ada kalimat fi sya'nihi kullihi. Qala Abu Dawud rawahu an Syu'batu Mu'adzun an Syu'bata, rawahu an Syu'bata Mu'adzun. Mu'adzun di sini fa'il dari rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini siapa Syu'bah, dari Syu'bah siapa Mu'ad. Walam yadhkur siwakahu, dan beliau tidak menyebutkan siwaknya. Jadi enggak ada yuhibbut tayammun masata'a fi sya'ni kullihi fi tuhurihi wa tarjulihi wa na'lihi wasiwakihi. Dalam riwayatnya Abu Daud tidak ada. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Nufaili haddatsana Zuhairun haddatsana al-A'masyu an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labistum wa idza tawaddatum fa bi ayaminikum. وبه إليه قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم, jika memakai siapa kalian, wa idza tawaddatum, dan jika berwudu siapa kalian, fabda'u, maka mulailah kalian bi ayaminikum, dengan tangan-tangan kanan kalian, bagian kanan kalian. Tayyib. Tawaddu wal lubus. Qala babun fil furshi. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Babun fil furushi. Fil furshi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Yazid bin Khalid al-Hamadani ar-Ramli haddatsana bin Wahb an Abi Hani'in an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Jabir bin Abdullah qala
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. Qala babun fil furshi. Adapun ini bab tentang alas. Tentang apa? Alas. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Yazid ibn Khalid Hamadani Ar-Ramli qala akhbarana Ibnu Wahb an Abi Hani'in an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Jabir ibn Abdullah annahu qala dzakara Rasulullah, menyebutkan siapa Rasulullah al-fursha, kepada alas, lemek, apa lagi? Alas, lemek, hamparan. Faqala, lalu Nabi bersabda, firashun lirrajul, satu alas untuk satu laki-laki, wa firashun lil mar'ah, dan satu alas untuk perempuan, wa firashun lidhaif, dan satu alas untuk tamu, wa rabi' li syaitan, dan yang keempat sudah miliknya setan. Nah, makanya ini teknis dong. Kalau kalian itu buat sesuatu, niati untuk tamu supaya tidak li syaitan. Bikin kamar, kalian bikin kamar, satu untuk kamu, satu untuk istri, satu untuk anak, satu untuk tamu. Nanti gimana ya Bu ya, kalau dipakai kita? Nah, ya dipakai kita ngempung ke ruangannya tamu. Kalian beli mobil misalnya, beli mobil satu untuk kamu, satu untuk tamu. Nah, kalau kalian kemudian pakai mobil itu, ya niati kalian pinjam ke tamu, sehingga kamu tidak termasuk tabzir. Wala tubadzir tabzira, kata Allah Ta'ala ya. Taib. Ini teknis yang sering disampaikan oleh Abu ya Sayyid Ahmadul Maliki, supaya kita tidak termasuk wala tubadzir tabzira. Apa lagi? Rumah kalian misalnya dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang berkemampuan, amin. Satu untuk kamu, satu untuk bapak kamu dan ibu kamu, satunya untuk mertua kamu, satunya untuk tamu kamu. Ya, untuk tamu. Supaya tidak termasuk wala tubadzir tabdzira. Abu Sufyan ya kawan, Abu Sufyan itu menyangka bahwa Nabi SAW perabotannya istimewa. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam ya, sebelum Fathu Mekah, Abu Sufyan mengira dalam rumah Nabi itu sudah istimewa perabotan-perabotannya. Sehingga ketika beliau itu ke Madinah, sebelum masuk Islam, beliau minta izin untuk pergi ke rumah putrinya. Siapa? Mana ini gak ada yang tahu. Siapa namanya? Ummu Habibah. Ke rumah putrinya. Lalu beliau sendiri yang cerita. Saya menyangka rumah putriku sudah ada sofa begitu ya. Sudah ada spring bed. Sudah ada ya segala macam perabotan lah. Karena Muhammad, kata beliau, sudah menguasai beberapa kerajaan di sekitar Al-Madinah.
Dan beliau sudah menjadi kepala negara yang disegani oleh dunia waktu itu. Maka wajar Abu Sufyan terlintas di pikirannya bahwa rumah putri beliau yang merupakan istri Nabi, Sayyidatuna Ummu Habibah, sudah lengkap perabotannya. Tahu-tahu nyampe di rumahnya Sayyidatuna Ummu Habibah hanya ada satu alas, hasir. Ditanya sama Abu Sufyan, "Wahai putriku, kalau kamu tidur di mana?" "Di sini, di hasir ini." "Kalau kamu makan?" "Di sini juga." "Kalau kamu bersenda gurau dengan Muhammad di mana?" "Di sini." Jadi satu hasir itu sudah serba guna. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya ikhwan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau seandainya bukan karena Nabi, meskipun ini hadisnya hadis la asalalahu atau maudhu, tapi maknahu sahih, kata Abu Yazid Muhammadul Maliki, kalau seandainya tidak ada Rasulullah, maka dunia ini kan tidak diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu? Pernah ditawarkan kepada Nabi agar gunung menjadi emas, di Burda gimana? Gimana di Burda? Fa'araha ayyama syamami. Fa'araha ayyama syamami. Gimana itu? Ayya hafidhal Burda. Hafidhal Burda. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي. Jadi gunung pernah ditawarkan kepada Nabi untuk menjadi emas untuk Nabi. Fa'araha ayyama syamami. Lalu Nabi ya ikhwan mempertegas bagaimana kemuliaan yang sesungguhnya itu. Kemuliaan yang sesungguhnya dengan menolak segala macam gemerlap dunia. Wa akadat zudahu fiha daruratahu inna darurata la ta'du 'alal insami. Allah, jadi kezuhudan Nabi SAW menampakkan kepada daruratahu kedaruratannya. Maksudnya bahwa kezuhudan Nabi itu bukan sesuatu yang diusahakan sama Nabi, tapi kezuhudan beliau itu sudah menjadi karakter beliau. Yang tanpa Nabi SAW berusaha dengan berat, yang tanpa Nabi memperjuangkan, itu sudah menjadi fitrah beliau. Wa akada zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du 'alal insami. Bahwa ditegaskan sama Nabi, ini gemerlap dunia gak ada apa-apanya. Ditolak semua sama Nabi SAW. Ini juga ada kaitannya dengan bil mu'minina raufur rahim. Apa kata para ulama? Yang dipilih ini sama Nabi diantara tujuannya agar Nabi SAW itu bisa membersamai umatnya yang tidak mampu. Kalian santri Al-Maliki, kalau nanti kalian ketika berkeluarga kehidupan kalian itu sederhana saja, maka kalian jangan kecil hati. Rasulullah Muhammad yang dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah jika tidak karena beliau hanya perabotannya hasir saja, alas saja. Enggak punya kursi, enggak punya sofa, enggak punya ranjang, enggak punya lemari, alas saja. Maka kita ada temannya. Subhanallah. Ini bil mu'minina raufur rahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni
amalan salihah amalan maqbula keronga ate pakun. Angkat suaranya. Da abu ya seman termirang ngapole debu sesae dari abu ya seatena perse astaghfirullah Allah Allah astaghfirullah zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan al-arif billah saporana. Naam. Pon biasa apolong atahajud etelem. Selama gak ada buya jangan tinggalkan tahajud ya. Tong astaghfirullah Allah Allah astaghfirullah Khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah Angkat suaranya Rabbi Tina Angaji ngarabarakana Rabbi Ramasakerong Baktona berjamaah Santre Ngarep tapang kisarang abuya Sanajan coma dalam mimpi Astaghfirullah Allah Allah astaghfirullah Al-Qataya Rabbi zidni ilman nafi'a Fiqni amalan salihah amalan maqbula Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik taqabbalallahu minkum. Tafadhalu.